Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada video lagi melanjutkan video sebelumnya terkait dengan pelaksanaan dan praktek dari modul pemberdayaan asiknya media sosial atau asiknya bermedia sosial ya. Saya Hasanuddin STMCS. Kami dari tim penyusun modul ini ingin memberikan sedikit arahan terkait dengan bagaimana melaksanakan modul pemberdayaan ini ya. Nah, di dalam video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana inti materinya yang akan kita laksanakan di dalam modul ini. Nah, mungkin dalam video kali ini kita akan membahas ya bagaimana petunjuk pelaksanaan dari modul pemberdayaan ini. Nah, kalau kita melihat dari daftar isi modulnya, nah kita modul pemberdayaan asiknya bermedia sosial ini dibagi dalam 3 bagian, 3 unit gitu ya. Nah, unit pertama itu terkait dengan persiapan dan perencanaan proyek pembelajaran Pancasilanya. Nah, jadi bagaimana membentuk kelompok, kemudian ada pendamping kelompok, kemudian bagaimana masing-masing kelompok itu menyusun rencana kegiatannya sehingga nanti lancar di dalam melaksanakan. Itu adalah unit pertama. Unit kedua itu adalah bagaimana pelaksanaan dari proyek ya, profil Pancasilanya ini ya. Jadi bagaimana melaksanakan ya, tentu kalau kita melaksanakan di masyarakat atau di kelompok tertentu ya kita harus sosialisasi dulu, koordinasi dulu, izin dan seterusnya, baru kita ada nanti identifikasi kondisi awal, kemudian kita melaksanakan pendampingan atau pemberdayaan tadi. Nah, baru nanti kita ada kondisi akhir atau laporan akhir. Nah, baru nanti di unit ketiga itu ada hasil dan evaluasi dari proyek Pelajar Pancasila kita. Nah, jadi nanti setelah pelaksanaan maka akan dilaksanakan lagi di SKB. Nah, masing-masing kelompok kemudian akan memaparkan apa hasil yang sudah dilaksanakan di lapangan gitu ya. Nah, sehingga nanti dipaparkan masing-masing kelompok pada pendampingnya, pada tutor pendampingnya ya, atau mungkin ada tutor tertentu yang kemudian ditunjuk begitu ya. Nah, nanti baru saat itu dilaksanakan semacam tanya jawab ya, kemudian disusunlah nanti evaluasi dan rencana tindak lanjutnya ya, sehingga nanti para teman-teman WB sekalian ya akan selesai melaksanakan modul pemberdayaan ini. Dan nanti di dalam masing-masing unit itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Nah, ini nanti dituntut untuk bisa menguasai bagaimana TIK ya terkait dengan pelaporan ya. Bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, itu yang bisa dikuatkan kembali pemahamannya gitu ya. Nah, termasuk misalnya ada tabel-tabel gitu ya. Nah, ini kan kita bisa buat dengan aplikasi Microsoft Word yang pernah diajarkan di TIK gitu ya, atau di Microsoft Excel. Nah, nanti untuk presentasinya, nah itu kita membuat PowerPoint ya, atau bisa juga nanti menggunakan aplikasi Canva yang juga pernah diajarkan dan dipraktekkan di kelas ya, di kelas TIK. Nah, itu yang perlu karena masing-masing unit tadi akan ada laporan ya, akan ada laporan, ada dokumennya. Nah, itu penting sekali buat teman-teman WB sekalian untuk menguasai ya aplikasi Office atau aplikasi Canva ya. Oke, sedikit tambahan dari saya
terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan modul pemberdayaan ini, selain teman-teman WB perlu mempersiapkan skill dalam hal menguasai aplikasi Office ya, baik itu nanti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, untuk mempermudah pelaporan ya dari modul pemberdayaan ini, termasuk juga ada aplikasi Canva. Nah, yang terpenting di sini lagi yang perlu saya tambahkan, bahwa nanti di dalam menerapkan modul ini, baik itu pada tahap unit 1 persiapan dan perencanaan, ataupun nanti di pelaksanaan di lapangan gitu ya, ataupun nanti dalam hal pelaporan dan evaluasi. Nah, penting saya sampaikan bahwa masing-masing kelompok, masing-masing WB itu perlu menyiapkan dokumentasi dari kegiatannya ya. Nah, nanti bisa ada salah satu yang ditugaskan untuk bagian dokumentasi, bagaimana mengambil foto ataupun video dari kegiatan tersebut. Karena ini akan menyangkut dengan laporan, termasuk juga arsip pelaporan kami di SKB Boto ini ya. Jadi usahakan ada setiap kegiatan dalam rangka melaksanakan proyek pemberdayaan ini, itu ada yang mendokumentasikan ya, foto ataupun video ya. Nah, videonya video pendek saja, asal semua kegiatan itu ada videonya, ada fotonya ya. Dan nanti bagaimana mengeditnya agar bisa menjadi utuh satu video juga bisa dibahas di mata pelajaran TIK. Kita bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit videonya, atau nanti kita bisa menggunakan aplikasi lain, misalnya Filmora dan lain-lain, dan itu akan kita bahas di kelas TIK ya. Intinya persiapkan bagaimana memanfaatkan aplikasi Office, aplikasi Canva, termasuk juga menyiapkan dokumentasi foto maupun videonya. Terkait dengan masing-masing aplikasi tadi, nah tentu bisa memanfaatkan materi yang ada di kelas TIK yang pada saat berjalannya modul pemberdayaan ini, kita juga tetap masuk di lab SKB sesuai jadwal. Nah, jadi diharapkan sekali lagi buat teman-teman WB untuk selalu aktif datang sesuai jadwal ya. Kita bisa praktek di sana ya, mana yang kira-kira belum dikuasai ya, baik itu nanti Office ya maupun aplikasi Canva-nya. Nah, jadi penting sekali memanfaatkan aplikasi tadi, baik untuk memudahkan pelaporan di dalam modul pemberdayaan ini, maupun juga nanti untuk presentasi hasil akhirnya di depan tutor pendampingnya, sehingga benar-benar modul ini sudah materi tentang TIK, pelaporannya dan segala macam juga TIK. Nah, kalau nanti masih kurang ya silakan nanti aktif di dalam kelas TIK di lab ya, untuk kita bisa perdalam kembali. Jadi jangan sampai untuk tidak bisa, bagaimana nanti kita bisa menerapkannya ke masyarakat atau ke keluarga kita sementara kita sendiri tidak bisa. Oke, saya rasa itu ya untuk video kedua dalam bagaimana menerapkan modul pemberdayaan asiknya bermedia sosial. Semoga dalam melaksanakan modul pemberdayaan ini bisa lancar ya untuk dilaksanakan oleh masing-masing kelompoknya. Kemudian kalau ada masalah silakan dikoordinasikan melalui tutor pendampingnya, ataupun nanti bisa juga ke saya ya selaku tutor untuk mapel TIK. Demikian untuk arahannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.